Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas, validitas, dan regresi. Yang pertama dimulai dari uji reliabilitas dan validitas. Jadi di sini sudah ada datanya. Nah, ini datanya di blok semua. Setelah itu di copy, terus buka stata, ngepastenya di sini di data editor, terus dipaste. Pilih pilihan yang kedua, treat first row as variable names. Nah, setelah datanya dipaste, ini diminimize dulu. Nah, untuk menguji reliabilitasnya, pilih di bagian statistik, terus multivariate analysis, lalu pilih yang Cronbach alpha. Nah, di sini ngujinya satu-satu ya, mulai dari X1. Jadi ini diklik satu-satu dari X11, X12, X13, X14, dan total X1. Setelah itu disubmit. Nah, jadi di sini sudah muncul scale reliability koefisiennya. Nah, untuk yang uji validitasnya langsung di option, terus dicentang yang bagian display item test and item test correlation, terus disubmit lagi. Nah, ini juga udah muncul hasil yang uji validitasnya. Jadi ini tinggal disalin ke tabel aja. Ini untuk yang uji reliabilitasnya, di copy, dipaste di bagian Cronbach alpha-nya X1. Nah, ini kan nilai Cronbach alpha-nya lebih tinggi daripada nilai standar atau nilai R tabelnya. Jadi kalau nilainya lebih tinggi berarti keterangannya reliable. Selanjutnya lanjut ke yang uji validitasnya. Nah, jadi di sini yang dibandingkan itu nilai alfanya. Jadi kita copy satu-satu dulu dari yang X11, dipaste di sini. Nah, ini kan R hitungnya juga lebih tinggi dari nilai standar atau nilai R tabelnya. Jadi kalau nilai R hitungnya lebih tinggi dari nilai standar atau nilai R tabelnya, berarti keterangannya valid. Jadi ini indikatornya bisa dipakai. Jadi ini di copy semua dulu. Nah, ini juga lebih tinggi dari nilai standar, berarti keterangannya valid. Yang ini juga valid. Nah, yang ini juga karena lebih dari nilai standar, valid juga. Nah, untuk selanjutnya kita ngitung uji reliabilitas dan validitasnya untuk X2. Nah, selanjutnya untuk menghitung yang reliabilitas dan validitas X2, caranya masih sama kayak yang tadi. Pilih statistik, multivariate analysis, Cronbach alpha. Nah, bedanya di sini itu yang diklik di bagian X2. Jadi X21, X22, X23, X24, dan total X2. Setelah itu di submit. Nah, di sini udah keluar nilai scale reliability koefisiennya. Jadi ini Cronbach alpha-nya X2. Nah, untuk uji validitas yang X2
sama kayak tadi, tinggal dicentang di bagian display item test and item rest correlation, setelah itu di submit. Nah ini juga udah keluar nilai alfanya untuk yang X2. Jadi ini tinggal di copy kayak tadi ke tabel yang ada. Nah, karena di sini nilai Cronbach alfanya X2 0,4436 dan itu lebih rendah dari standar. Jadi di sini keterangannya tidak reliable. Selanjutnya yang ini juga di copy, dipaste di R hitungnya yang X21. Nah ini juga lebih tinggi dari standar, jadi keterangannya valid. Lakukan hal yang sama untuk X22 dan seterusnya. Nah, di sini kan R hitung yang X24 itu 0,1871. Nah, itu nilainya lebih kecil dari nilai standar, berarti ini keterangannya tidak valid atau indikator yang ini tuh tidak bisa digunakan. Jadi dikasih merah aja karena tidak bisa digunakan. Jadi ini dihapus aja. Untuk yang uji reliabilitas dan uji validitas X2 sudah selesai, jadi tinggal dilanjutkan ke yang uji reliabilitas dan uji validitas yang Y. Nah, selanjutnya untuk yang Y caranya juga masih sama kayak yang tadi. Di sini tinggal ngisi, tinggal milih yang Y. Y11, Y12, Y13, Y14, dan total Y. Di submit. Setelah itu nyari uji validitasnya. Nah, ini juga tinggal dipaste ke tabel yang tadi. Nah, untuk yang variabel Y ini reliable. Ini untuk nilai alfanya yang variabel Y. Nah, ini lebih tinggi dari nilai standar, berarti ini valid. Jadi ini di copy semua. Ini juga valid. Yang ini valid. Dan yang terakhir Y14. Nah, ini juga valid. Jadi dari semua indikator yang ada, yang tidak valid atau tidak bisa digunakan hanya indikator X24. Nah, selanjutnya ini yang regresi linier. Jadi untuk regresi linier, data yang digunakan itu cuman yang di sini yang X1, X2,
dan Y. Jadi ini merupakan rata-rata dari respondennya. Yang ini merupakan rata-rata dari sini. Jadi ini dijumlah semua, kan jumlahnya 16, terus dibagi 4, hasilnya 4 gitu. Jadi untuk semuanya seperti itu. Nah, caranya itu di stata, di bagian common diketik regress. Setelah itu kan yang dipakai hanya Y, X1 dan X2. Jadi yang Y-nya diklik 2 kali, diklik duluan. Setelah itu X1 lalu X2. Setelah itu di enter. Nah, ini udah keluar hasilnya. Jadi untuk regresi linear itu ada uji F dan uji T. Yang pertama itu uji F. Jadi uji F-nya tuh yang ini, yang probability nilai F 0,2209. Nah, jadi nilai ini itu dibandingkan sama nilai alfa. Jadi nilai alfanya tuh ada 1%, 5%, dan 10%. Yang 1% itu kan 1% kalau didesimalin sama dengan 0,01. Nah, ini tuh nilainya lebih tinggi dari 0,01. Jadi kalau nilai probability nilai F-nya itu lebih tinggi dari 0,1 itu berarti variabel X1 dan X2 itu tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Karena yang menggunakan 1% tidak ada pengaruh, kita coba bandingkan dengan yang 5%. Kan kalau 5% itu kalau didesimalkan jadi 0,05. Nah, nilai probability F-nya ini masih lebih tinggi dari 0,05. Opsi terakhir itu dibandingkan sama nilai alfa yang 10%. Yang 10% itu kan kalau didesimalin jadi 0,1. Nah, di sini probability nilai F-nya masih lebih tinggi juga. Berarti variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Nah, untuk yang uji T itu, jadi di sini kan ada koefisien, ada nilai T dan nilai P. Nah, kita masukin aja dulu di copy ke tabel yang tadi. Nah, di sini koefisiennya X1 dipaste. Terus nilai T-nya juga dipaste, dikopas. Terus nilai P-nya juga, nilai P-nya yang ini dikopas juga ke tabel. Nah, jadi ini X1 dan X2-nya di copy ke tabel semua, sama Y-nya juga. Ini nilai T-nya. Koefisien X1-nya kok. Nah, selanjutnya yang nilai P-nya X2. Terakhir yang Y-nya, ya ini yang Y-nya. Terus nilai T sama nilai P-nya juga dikopas ke tabel yang ada.
Nah, jadi di sini sudah masuk ke tabel semua. Jadi tadi kan sudah membandingkan untuk yang uji F, membandingkan nilai probability nilai F dengan nilai alfa yang 1%, 5%, dan 10%. Ternyata tidak ada pengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Nah, ada uji T juga. Jadi sebelum masuk ke uji T, kita cek dulu bagian P-nya. Nah, ini juga nilai P X1 dan X2 ini juga dibandingkan dengan nilai alfa. Yang pertama dibandingkan dengan alfa yang 1%. Jadi P-nya X1 yang 0,102 dibandingkan dengan 0,01. Nah, ini kan nilai P-nya masih lebih tinggi dari 0,01. Selanjutnya dibandingkan dengan yang 0,05 juga masih lebih tinggi. Nah, jika dibandingkan dengan yang alfa 10% yaitu 0,1, ini juga masih lebih tinggi karena di sini 0,102. Jadi di sini P-nya masih lebih tinggi dari nilai alfa yang 10%. Untuk yang nilai P-nya X2 juga sama, jika dibandingkan dengan 0,01, 0,05 dan 0,1 juga masih lebih tinggi nilai P-nya daripada nilai alfanya. Jadi ini kan nilai P-nya lebih besar semua daripada nilai alfanya. Jadi kesimpulannya variabel X1 dan X2 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.